Sardola, silahkan. Kalau awal manusia awal kan itu ada Hawa. Mereka berkembang biak, yang jelas mereka berdua yang berhubungan. Akhirnya mereka punya anak. Lalu anak-anaknya berkembang biaknya kawin lagi sama saudara. Dari putus Ichiwo sampai waktu kepada Abraham dan mereka Yakub kan ambillah saudara dari salah anak saudara begitu kan? Jadi saudara jadi masih ilegal ini gitu. Enggak dari Kilgoga karena manusianya cuma segitu. Kalau kamu itu bisa tahu siapa? Sekarang Mbak Aci ya. Bepunoka, sudah aku yang mau bertanya. Iya. Adam Hawa, gini kan? Kita mencipta Kain Habel, lalu turun Kain Habel. Kita selesai Habelnya matikan. Oh, benar tidak? Iya. Kita putus Sisiwa, Kain kan lari-lari, merantau gitu, takut kan dia. Kita putus Sisiwa, lalu Sarah sampai, maaf, gitu pusing. Hawa sama Adam kira putus kakak bertubuh lagi kan? Dan Cak sisa lahir. Dan hubungan Cica kenapa dinamakan karena ganti Habel kan? Kira putus kunci turut mau kak. Lalu Kain menikah sama siapa? Kira putus sama siapa? Adam Hawa. Kayaknya aja pergi aja takut dibunuh orang lain, berarti ada orang lain di sekitarnya. Dari mana ayo? Dari Adam Hawa. Dari Adam Hawa berkembang biak. Adam Hawa kan hidupnya 900 tahun. Itu kalau 5 tahun satu aja lahir anak. Itu musisi, ngerti nggak sih pertanyaannya? Adam Hawa, Kain Habel udah hilang. Ini menikah sama siapa? Sama saudara-saudaranya. Apakah Tuhan menciptakan? Nggak diceritain, bukan nggak diceritain. Ayo bagaimana? Ya anak-anaknya Adam dan Hawa. Anak perempuannya mungkin tidak cucu-cucunya, diceritakan. keponakannya. Cuman nggak Yang diceritakan tokoh anak yang prianya, yang diceritakan. laki-lakinya saja. Terus Berarti Tuhan menciptakan lagi yang belum gitu loh. Yang nggak melalui. Nggak ada manusia itu dari Adam dan Hawa. Nggak ada manusia di luar dari Adam dan Hawa. Coba Tuhan. Saya ke berdebat dulu dong. Ya. Nggak ada manusia di luar Adam dan Hawa. Jadi Kain sama siapa ya? Sama anaknya Adam dan Hawa, sama cucunya Adam dan Hawa. Tapi di sini ada. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Aku belum sampai situ. Oh, benar situ ya. Dia mau pertanyaan selanjutnya. Itu silakan. Gimana jadinya? Iya, Kain kawin dengan adiknya atau kakaknya, atau kalau Kain ada anak sulung ya dengan salah satu adiknya, atau dengan keponakannya, atau bahkan bisa kawin dengan cucunya, Atau bahkan dengan ibunya. nggak mungkin nggak lah. mungkin, kurang aja. Masih mungkin. Ya bisa aja. Disamain sama orang. kalau anak-anak perempuan kan dari disebutkan yang disebut itu anak-anak laki-laki kan belum ada Tuhan. Ya bisa itu. Sama saudara. Bisa. Bisa. Cara bapak jadi bagaimana? Waktunya aku juga kan aku kurung jangan jauh-jauh dulu. Sama cewek yang Sama. Ya kawin sama Kain nggak boleh kan itu orang yang bilang nggak boleh. Anak-anak Iya, anak-anak perempuannya nggak diceritain. Kain kembali kepada ibunya. dilahirkannya anak perempuan dan anak Nah, dia kawin dengan anak-anaknya Adam juga. Si Kain kawin sama anak Adam juga. Nyuruh bosnya ya sudah cukup. Lalu teh papa, aku tidak mau beri jawab. Kasih dulu biar kalian berpikir dulu saja. Baru sih aku akan buat kalian bingung. Pertanyaan kedua. Masih. Itu Santoso nyeletuk sih, tansus teh papa. Anak-anak Allah itu siapa? Taruh itu pokok yang sudah tahu dariku tidak boleh jawab. Aku mau. Kok nggak ngerti kan? Karena itu sih contoh yang papa. Maka anak-anak Allah lihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Anak-anak Malaikat. manusia Malaikat. Ya papa, malaikat siapa? Malaikat Tuhan. anak-anak Tiruji Bu sudah sedikit benar tapi kurang tepat. Tanpa jika mau baca kejadian 6. Malaikat yang tidak dijatuh.
Itu untuk Kongo yang sudah tahu dia. Kemudian 6, dia yang teks itu. Jadi ayat berapa? Bacanya Kejadian 6 ayat 2. Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat, nah ini anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia, yaitu anak-anak Adam dan Hawa kan, anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Kira mau Ada anak apa? Allah, ada Lalu anak bagaimana perempuan. itu? Bingung aku kenapa ada anak-anak Allah, kok ada anak-anak manusia juga? Kalau anak perempuan manusia itu anak-anaknya Adam dan Hawa kan, Itu tuh saya anak-anak Allahnya siapa dong? yang anak Allahnya yang belum itu. Jadi mau lihat aku minta lihat diam. Ya Pak, ayo cepat berpikir. Anak-anak Allah itu Mau coba apa ayo? kan ini satu penyimpangan ya. Jadi bukan anak-anak Adam lagi, bukan anak Adam. Lalu dari Tapi mana? malaikat itu kan jadi orang malaikat yang tidak jatuh bersama dengan Lucifer. Mungkin kupu malah tadi Evi sudah benar, Tishyu malah keliru lagi. Enggak, malaikat. Atau tahu sudahlah, Hirumbu siapa aku? Yang pertanyaan pertama aku nggak mau jawab ya. Hirumbu kok jawab ini saja ya. Hirumbu kita sesuatu. Kita udah nanya ini tapi nggak aku jawab terus. Hirumbu tuh suka aku tegur dia. Kamu punya bapak rohani, tanya dong kepada bapak rohanimu. Tanya dan dia sombong, dia udah tahu jawabannya. Hirumbu tuh susah. Jadi anak-anak Allah itu siapa? Malaikat. Ya Rasul tapi malaikat yang sudah jatuh ke bumi. Kan dosa kan Ya kalau kan akan mau yang ditendang itu loh yang karena dosa. Kenapa masih disebut anak-anak Allah? Dulu udah si cium bangun Kak. Kalau misalnya kalian teknologi kan lupa bilang saja kalau kita berbuat dosa yang sangat beneran dosa jahat gitu. Tapi tuh masih anak Allah kan? Iya udah. Oke, ini yang tidak punya kesempatan bertobat. Biru pun dikasih siwi oke. Aku tidak mau bicara terlampau jauh. Karena mau yang situ saja. Anak-anak Allah itu malaikat yang sudah aku tendang ke bumi. Bentuknya gimana tuh? Apakah ada Kira sayap? kacau lupa. Bentuknya sama dengan malaikat Allah yang aku turunkan. Biru ini dengar ya pelajaran yang menarik. Biru mutus isu anak-anak Allah kan lihat perempuan manusia cantik. Mereka gini kan. Nah dari mutus isu itu malaikat sama manusia bersetubuh ya. Aneh dong anaknya. Taruh teh konser. Ini anaknya teh raksasa. Maaf aku bicara lebih kepada monster. Biru mutus isu itu teh. Bukan Goliat ya. Ingat bukan Goliat. Kini mutus Goliatnya beneran dari Adam dan Hawa. Cuman postur tubuhnya gede gitu. Kira mau cicak, kok ini enggak monster. Jadi harus jadi ada si aku maaf aku bicara iblisnya kan udah jatuh mereka. Ada si manusianya juga. Kira mau tuh kenapa ini beda dengan Goliat. Mengerti sampai sini? Kira mau tuh sesuatu. Lalu anak-anak Allah itu gimana bentuknya? Kira mau tansing cewek apa? Waktu pas Lot itu kan ada 2 orang yang malaikat suruhan Tuhan, ya bentuknya kayak gitu aja. Ada sayapnya. Ada beberapa jenis, ada yang jalan bersayap, ada yang jalan bermahkota. Kira mau tuh behongsi cewek atau ada yang seperti manusia tapi berjubah putih panjang. Kira mau Jesus tuh yang ngegolengin batu Yesus itu loh. Dalam musik itu namanya malaikat. Dan ingat, terus tuh syirsyirko malaikat itu nggak separuh sama kalian. Sofa, jauh di bawah. Ayatnya di mana? Mari kita buka. Terus Pak sering berpikir bahwa malaikat itu kan lebih daripada kalian. Itu keliru. Betul. Itu dia juga Pak, disyukur ya. Kekuatannya, kecepatannya.
kembali tembak gitu. Kembali tembak kan dia kubu itu manusia roh. Emang roh kan? Iya. Kembali tembak. Itu jin bisa beranak. Ibrani Ibrani 1:5 ayat 5. Kalau Ibrani 1 ya kesimpulan di sini kayak bisa gitu. Disirek dulu. Bisa disirek dulu. Ayat Ya, 5. Di buku acara tidak usah dibaca sekarang, baca saja perikopnya. disirek Kan dulu. kalau bacanya nanti saja di rumah. Ibrani 1 ayat 5. Tanuk hoka, tapi tidak usah dibaca sekarang. Cisis hoka, baca saja perikopnya. di handphone nggak ada. Itu buktinya. anak Anak-anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Kira butuh kata ini bukan anak Allah yang dalam Anak Allah Tuhan kejadian. Yesus bukan. Kira butuh si Cewek kata kalian kan murid Yesus, berarti kan keikutan juga Yesusnya. Kira butuh Yesus apa? Yesus pernah bilang, jadilah serupa kan sempurna seperti aku supaya aku bisa nyiapin tempat di rumah Bapakku kan. Kira butuh kata berarti kalian kan bisa menjadi sama dengan Tuhan, serupa. Kira dan siswa manusianya Yesus kan? Ya ini baca di sini buktinya apa kalau Tuhan buktinya apa sih kalau misalnya kita tuh lebih tinggi derajatnya daripada malaikat? Ini baca. Hanya kan ada malaikat anak kecil itu punya malaikat yang malaikatnya itu bisa memandang wajah Bapakku di surga kata Yesus. Berarti dia luar biasa. Saya nggak bisa lihat wajah Bapak. Malaikat bisa lihat wajah Bapak. Kira mau deh sampai TV tapi dia pelayan kalian. Lalu anak-anaknya yang raksasa itu apakah punya kesempatan bertobat atau selamat? Karena dia ada manusianya kan. Siapa aku itu aku tidak bisa beritahukan. Aku tidak mau beritahu pada kalian. Bagaimana dengan masa kini? Kan masih ada tuh malaikat-malaikat yang jatuh itu kan yang kita sebut setan. Apakah masih bisa kawin dengan manusia dan punya anak kayak gitu lagi? Ya Allah, masih loh. Banyak yang menikah Kita tuh banyak Roro Kidul satu yang Roro Kidul itu film kaki itu kejadian nyata. Anaknya, film kita aja anaknya nggak jelas. Yang dibilang bahwa jin tuh berkembang biak betul ya. Dan melihat statusnya kasus. Nah, tapi aku tidak mengenal jin. Iblis. Ya iblis cuma orang Islam bilangnya jin apalah. Enggak, terus itu benar. Lalu banyak kejadian di suku-suku yang terpencil esensial mereka masih kental dengan budaya seperti itu. Di waktu itu masih ada sampai sekarang. Cuma kita tidak melihat ya wujudnya bahwa ada orang raksasa pada masa kini gitu. Dari butuh siapa? Iya. Kenapa itu bisa? Kira mau nanti ini konubur karena ya memang aku tidak mengharuskan mereka gitu saja. Tidak mungkin siapa yang manusia mengikat dengan seperti itu, iblis itu ya pasti seperti apa kan? Dia pun sudah serupa dengan iblis itu. Tidak mungkin jadi anaknya pun iblis itu. Pertanyaannya begini, apakah Nuh sempat terkontaminasi dari nenek moyangnya dengan yang seperti itu? Om balata sisir itu kok. Nuh kan Adam dan Hawa. Dia murni manusia ya? Enggak, aku tuh siapa kak. Ini ceritanya cuma sampai situ aja udah selesai. Lalu terus ke Abraham, Nuh, semuanya itu udah dari jalur Adam Hawa murni. Waktu manusia dibinasakan, manusia selain Nuh, waktu air bah, apa mereka selamat yang dari anak-anak yang iblis itu? Kurang juga sih coba, semuanya sudah aku hanguskan saja. Tahu dari yang selamat hanya yang di Bahtera itu. Kira butuh coba ingat tapi iblis masih berkeliaran. Allah, ya benar. Kira butuh siapa? Kalau wujudkan tadi manusia raksasanya itu udah nggak ada. Bebas sehingga kan murni lagi kan.
kalau orang mati itu ada apa enggak? Karena kan banyak perdebatan, ada yang ngomong ada yang ngomong nggak ada gitu kan. Ada yang ngomong tuh itu mah nggak ada, pokoknya dari jin yang berubah yang saya yang manipulasi lah gitu. Itu pada dasar sebetulnya gimana gitu. Dirumah dikasih curung saat seseorang mati ya. Dirumah kukur aku panggil dia kan cabut nyawa itu. Dirumah nasi dia akan ada dua kemungkinan, kira-kira Hades diam di Hades, atau diam di Taman Eden itu. Berarti tidak berkeliaran di sini. Kira-kira tidak. Lalu tembok yang satu. Lalu doa untuk orang mati itu benar atau tidak? Kira-kira si Ciro maka maaf aku bicara. Kira-kira tuh si Ciro kenapa harus mendoakan orang yang sudah mati? Kalau TKP yang hidup saja yang didoakan. Ada hamba Tuhan yang percaya bahwa roh itu ada kesempatan roh itu gentayangan, bisa cipto, percaya itu. Kemudian saya juga lihat di kitab Wahyu bahwa ketika hari Tuhan datang itu laut akan menyerahkan orang-orang yang mati di laut. Terus apa akan menyerahkan? Itu berarti kan mereka ada di laut bukan di Hades. Rohnya di laut. Mungkin kalau dia matinya di jalan tol, mungkin apakah dia ada di jalan tol? Waktu Tuhan datang baru dia ada di jalan tol bukan dari Hades. Apakah itu membenarkan bahwa ada roh gentayangan? Di samping ada roh yang masuk ke dalam Hades. Di rumah dikasih cium berkata, tapi mereka berkumpul di Hades atau di Taman Eden itu. Dan sisal lupa. Hanya nanti pas terangkatnya itu tergantung mereka nyemplung atau itunya di mana gitu. Kira mudah sih Cika, itu hanya semacam tempat saja untuk mereka berkumpul. Karena menurut lalu siapa dong yang nanti tensisel TKK dari laut itu siapa yang film TKK? Itu mereka juga. Dan itu Shika yang ada di Hades atau yang ada di taman itu tensisel TKK. Tapi mereka berkumpulnya di situ. Jadi saat kalian jadi seorang mati itu langsung gitu. Kimun cerita ini tertidur nanti ke surga. Kan TK ini maaf dalam api. Karena anggota itu bilang ada masa transisi, ada yang bisa 40 hari, ada yang bisa lama, ada yang bertahun gitu. Dia itu namanya gentayangan ke Firdaus enggak, ke Hades enggak gitu. Di permukaan bumi ini gitu. Apakah betul itu? Tidak boleh kok siapa sebenarnya itu satu iblis saja sudah. Berarti tidak pokoknya kalau berarti kalau melayani orang, kalau melihat apa iblis dia semua usir aja terbakar dan hati-hati yang maksudnya roh nenek moyang itu apa? Bahwa misalkan ini orang nih, kita mau saja, ada roh nenek moyang yang ngikat kamu itu apa? Yang kasih dia kan menyerupai. Kan tuh Pak. Misalnya ada dia nenek aja, neneknya kan nyerahin ikat ke dia dengan iblis ya. Kasih tuh apa? Nah iblisnya itu, si iblisnya itu. Kira oma bukan si orang rohnya itu. Teorinya Andrea Samudra salah. Di rumah mereka bukan salah juga, tapi kasih suka kamu kan? Ya maksudnya tidak bisa kan? Yang penting kan di sini kan, kamu dulu nih kok harus percaya kalau misalnya roh itu nggak ada selain iblis. Di sini kan kurang terperinci gitu ya. Di rumah si Cewek sekarang zaman akhir aku sudah tidak perhitungkan hal seperti itu. Di rumah saya berarti pendeta yang itu salah dong? Enggak juga. Dan aku lebih tidak memperhitungkan. Di rumah Yesus lah, yang penting mereka percaya Yesus sudah. Jadi layanilah yang masih hidup aja. Seperti itu. Terus ini pertanyaan ide yang katanya Samuel keluar dari dalam tangan itu gimana? Itu siapa itu? Apakah Samuel sungguh-sungguh atau bukan waktu Saul itu datang kepada Ilahi keluar dari tangan? Terus minta tolong kepada dia agar Samuel muncul. Lalu dia lihat Samuel yang serupa dengan Samuel itu, apakah Samuel sungguh atau hanya iblis? Dulu pun begitu, bahwa dia manggil dan minta tolongnya kepada atas petenung kan? Ya, betul. Di rumah lalu apa dong berarti? Bukan Samuel ya? Iya. Cuma kan firman Tuhan bilang Samuel. Kita mesti percaya pada firman Tuhan. Samuel keluar. Jadi firman Tuhan bilang Samuel. Ada yang bilang Nggak bilang iblis menyamar sebagai Samuel.
Nah, kalau kita percaya kepada Alkitab, kita percaya itu Samuel. Karena kita berganti gitu. Kata Alkitab bilang itu Samuel. Roh Samuel. Coba buka lagi mana ayatnya. Baca. Kalau kita bilang itu iblis memang seperti Samuel. Ya udah kita pegang itu, tapi Alkitab bilang Samuel keluar dari. Yang ilahi keluar dari Tuhan. Ya itu siapa Samuel? Alkitab bilang itu Samuel. Kalau kita percaya kepada Alkitab, kita mesti percaya itu Samuel. Kalau saya percaya itu Samuel. 1 Samuel 28. Di akhir waktu Saul mau mati itu. Tidak salah, tapi aku tidak memperhitungkan. Itu nggak penting. Bahwa iya betul. Yang waktu itu meninggal ke sini masuk Itu tanya Ya waktu yang tabrakan itu diomongin pada datang. Terus yang dia yang dokter yang di dinas apa? Yang dia dicarinya mati, dia punya cincin burung hantu itu tanyakan. Apa sih kamu ini? Bahwa dia waktu kita mati dia melihat. Mungkin namanya siapa? Aku pernah mati. 1 Samuel ayat pasal 28. 1 Samuel 28. 1 Samuel pasal 28. Ayat Ya, Saul di luar kita baca dari mana? Saul ya. Kita baca di pasal 8 ya, aku baca ya. Di pasal 8 ya. 28 pasal 28 ayat 8. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenun bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusuruh kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemalu arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Kita lewat dulu. Ketika ini sesudah itu ayat 11, sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Pasal 12, ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah dia kepada perempuan itu. Kemudian bertanyalah dia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jiwa. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Nah, ini yang bicara Saul ya, bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan dulu kan, ini yang ini dulu kan, firman Tuhan yang nggak mengatakan dulu. Maka tahulah Saul, nah pendapat Saul. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ya. Sesudah itu berbicara Samuel. Nah ini firman Tuhan yang mengatakan ini. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Nah ini Bukan roh setan mereka katakan bahwa ini Jadi Samuel berkata kepada Saul. ya apa itu bagaimana? Tadi kan di sini ada 2 kan? Ya. Kalau di sini kan berarti ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan di pasal 15, di ayat 15. Sesudah itu berbicaralah Samuel. Nah ini bukan ini Alkitab yang menyatakan, berarti Roh Kudus yang mengatakan ini. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Kalau tadi Samuel sudah lalu berbicara Samuel. Ya. Itu firman Tuhan yang menceritakan bahwa Samuel yang berkata kepada Aku mau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu dan seterusnya. Terus dia dinubuatkan dan nubuat itu terjadi. ternyata nubuatnya sebetulnya akhirnya
nggak tergenap isi boset atau apa, masih hidup ternyata itu isi boset yang timpang itu loh, yang timpang itu kan mimpi boset ya. Itu memang tidak terjadi itunya. Enggak terjadi. Sesudah itu berbicara sampai tahu soalnya ayat itu masukkan mengatakan如果但是超过国lalu kak, diunung bego, petenung itu, apa ini sih dibilang? Kira-kira si Samuel tidak menampakkan diri kepada si petenung itu. Kira-kira si sehingga yang dia panggil Samuel kan nyuruh kan Saulnya. Kira-kira si itu bukan Samuel yang datang kepada yang kan dia lihat ada orang di bulu putih gitu kan. Kira-kira si petenungnya bukan lihat Samuel si asli itu. Karena manusia mengerti sampai sini. Kira-kira Saul siapa sih? Kira-kira tuh berapa? Seenggaknya walaupun dia pernah berbuat dosa, tahu pak, dia kan orang yang diurapi ya. Kira-kira tuh si Daud kan udah sekali pengen apa? Udah banyak kesempatan dia untuk maaf membunuh kan. Kira-kira Daud bilang sendiri, jangan, itu orang yang diurapi Tuhan, benar? Kira-kira si siapa? Berarti Saul itu pernah aku berkenan kepada dia kan? Kira-kira si siapa? Yang dia panggil si roh itu yang petenung itu panggil itu bukan Samuel, mengerti? Kirumuti kok, tapi karena Saul pernah aku berkenan kepada dia sehingga muncul dia orang diurapi, Samuelnya nyamperin ke Saul. Tahu tuh Hova langsung bukan melalui si petenung sih kak. Pertanyaannya kan tadi itu pakai petenung itu benar nggak Samuel? Bukan, maksudnya kak. Yang pasti petenungnya bukan Samuel. Mengerti nggak? Jelas nggak sampai sini? Kirmu kak. Tapi yang waktu pas ngomongnya langsung ke Saul tanpa mediator si petenung itu. Alasannya kenapa? Kirmu tuh walaupun dia salah kan dulunya pernah jadi orang yang diurapi kan. Contoh siapa yang masuk orang yang berkata-kata dengan Saul itu adalah Saul. Dan tanpa si petenung itu ingat. Cuma ada pendeta yang berkata begini, bahwa kenapa petenung itu bisa manggil Samuel? Itu karena perjanjian lama anak-anak itu entah yang percaya atau tidak masih di Hades semua. Masih di kunci kerajaan surga itu belum direbut dari iblis gitu. Jadi masih pegang kunci alam maut itu masih iblis kan. Jadi iblis punya kuasa untuk entah itu namanya Daud, entah itu Samuel, entah itu siapa. Ketika mati itu simpannya di dunia orang mati gitu. Di mana sih Henok waktu? Lalu bagaimana dengan Henok? Ya bagaimana? Tahu ke? Aku bertanya. Henok kan tangan Henok ya kalau diangkat kepada Tuhan. Ansor saya bagaimana? Mungkin kayak pengecualian Henok. Jadi putri Sica sudah jangan bikin pusing otak. Udah mengerti kan ini? Jadi kini putri Sica, aku jelaskan dengan singkat, dengan baik. Kamu tahu jika terlalu cepat bilang terlalu cepat. Dan aku jika tidak mengerti bilang tidak mengerti. Ya mau kasih pak. Saul kan ngomong, petenung panggil Samuel. Jadi putri Sica petenungnya ya melihat tapi itu bukan Samuel. Mengerti sampai situ? Di rumah tuh si bahwa tapi kan Saul orang yang pernah diurapi Tuhan dan si CLTK diurapi sama dengan aku pernah berkenan ke si orang itu. Jadi gue muncul si Samuel itu
ngomongnya benar Samuel sama Saul, tatap muka secara langsung, tanpa si petenung itu di tengah-tengahnya, langsung. Oke? Itu siapa yang belum mengerti? Jadi ini Samuel yang ngomong gitu kan. Tapi bukan melalui atau dengan media si petenung itu. Jadi kalau dia manggil aku ngeliat jubah putih itu bukan. Tapi kalau kurang mengerti ya. Jadi kenapa harus ditulis tuan? Jadi Samuelnya masukin ke petenung atau Tidak. ketemu langsung Judullah beginilah. Judul untuk petenung nih. Judul dia lihat yang putih. Oh betul tunggu. Aduh itu ada jubah putih. Itu bukan. Udah hilangin, gak usah dipikirin lagi. Dia nunggu si cewek. Ada petenung, ada Saul. Saul kan orang yang diurapi Tuhan, pernah ya. Kira waktu uji ya pernah berarti kan aku pernah berkenan ke sini kan. Kira waktu aku nggak berkenan lah sama dia si petenung itu. Ya kan. Kira waktu si enak sekali dia bisa nyuruh. Semua datang dong, semuanya datang. Nanti harus semua percaya sama petenung. Nggak mengerti maksudnya. Jadi ini udah hilangin dari pikiran kalian. Jadi bukan ya. Dan bukan ini Saulnya langsung. Semuanya ngomong sama Saulnya langsung tanpa si ininya. tanpa perantara. Iya. Bukan melalui petenung. Dari mama mengerti tidak? Berarti Samuel itu bisa keluar gitu ya. Itu mudah saja. Itu Kenapa? aja Karena masalahnya. tahu nggak? Bukan masalah siapa yang panggil atau bukan. Cuma kan Saul dulu pernah aku urapi. Ya. Nah itu kayak Pak Yonas. Itu banget. Coba Kalau ceritakan itu orang-orang yang mati, kalau orang-orang Katolik kan mendoakan orang-orang yang mati. Iya. Apakah itu bisa jadi berubah dan mereka doakan Allahnya, apakah Allah itu bisa berubah dari misalnya dari hadis lalu pindah ke Firdaus? Ibu tuh sih maaf aku bicara ya, kamu kayak aku pakai perumpamaan kamu saja boleh? Ibu tapi jangan marah. Ibu dan si TK, misalnya kamu aku panggil. Ibu tuh hanya contoh, jangan takut. Dan si aku di tempat yang aku tidak kenal. Tahu mengerti? Ibu dan si kamu kenal kita. Kita tuh semua, kita aku pakai sebagai alatku secara luar biasa. Ibu kita tuh si kita doain kamu terus. Ibu kan mau doa. Apakah pernah tertulis sisin waktu? Kalau begitu enak dong, berbuat dosa aja semua orang. Nanti kok aku bakal doain aku terus aku berubah tempat. Mengerti maksudnya? Gua ya. Jadi motivasi sih orang itu sendiri yang bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri dan rohaninya sendiri. Kalau dalam Yakobus doa orang benar besar kuasanya, apakah doa orang benar itu mencakup juga untuk menarik dari kematian yang berada di Hades tidak ke ini? Lalu mau dikasih juga sampai sekarang belum ada kejadian yang seperti itu. Itu saja ya, sudah cukup kan? Ya. Kalau orang itu belum pernah dengar firman, nggak adil dong, gitu ya. Nggak adil dong kita meninggal terus bagaimana gitu. Dia belum pernah kenal Tuhan, gitu kan? Gimana ya? Ilmu dari situ bahwa sebenarnya tidak mungkin taruh kayak apa kata-kata tidak pernah dengar itu. Kayak misalnya gini, orang yang di pedalaman gitu ya, cuma tahunya okultisme, nggak tahu Yesus itu seperti apa. Nah itu gimana Kak? Ilmu dari situ pasti akan pernah aku kirim orang-orang ataupun Roh Kudus kirim sendiri kepada orang di salah satu di situ. Ya sicil kan pasti ini sudah dibilang di Alkitab kan taruh apa sebarkan firman sampai ke seluruh ujung bumi kan. Cuman kan apakah adil? Misalnya kepada Pak Santoso bicaranya bisik-bisik dalam bentuk rohani. Kalau ke saya misalnya ide ini yang langsung nyata, Pak Santoso ini mungkin meragukan, wajar dia meragukan penginjilan tersebut karena yang datanya roh gitu. Tapi kalau saya sampai nggak percaya, yang datanya manusia, ide bicara sampai nangis-nangis ngomong misalnya saya nggak percaya, saya keterlaluan kan, saya nggak percaya. Kalau Pak Santoso sampai nggak percaya kan, ya sewajarnya dia.
daging gitu. Di rumah Tega Sija itu barulah muncul namanya kasih karunia. Tahu lo Tega, kasih karunia aku setiap orang tuh beda-beda. Dilihatnya dari apa, aku nggak bisa bocorin dong. Tahu lah, sudah. Sekarang gini aja, dipanjang satu tadi yang menyambung pertanyaan ini. Kalau mbah saya yang udah meninggal kan, apa kasih karunia Tuhan? Saya kan aku nggak mengabarkan Injil, dan tiba-tiba dia meninggal. Dan ketika aku tanya, mbah saya ada di mana? Aku sangat kasihan terhadap mereka, dan sangat kasihan kan ada di mana ya? Bukan aku sangat mengasihani, aku sangat kasihan. Nah apa jalan Tuhan itu yang mana? Kasih karunia mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada mereka. Kira-kira si syukurlah dalam setiap pribadi orang pasti pernah tahu lo Tega. Disampaikanlah firmanku. Tapi saya pernah gini ya, saya pernah dengar teman dikasih mimpi dia gini. Entah dia ngomong sendiri, entah dia tuh mimpi atau penglihatan aku juga. Kalau ini cuma dia bilang gini, dia tuh mimpi sekelompok orang Muslim gitu. Ada Tuhan Yesus di tengah, tapi mereka semua narik kain. Jadi mereka yang nutup diri, bukan Tuhan yang nggak nunjukin gitu. Mereka yang nutupin diri gitu, nggak mau gitu, tutupin semua. Jadi mereka semua ngelubungin pakai kain supaya nggak kelihatan Tuhannya gitu. Gitu lah. Jadi bukan Tuhan nggak nunjukin gitu. Kalau aku sih mengartikannya gitu dari mimpinya dia gitu. Saya kira bukan Tuhan yang nggak nunjukin, tapi mereka yang nutup diri gitu. Jadi ya kalau gitu kan gimana lagi? Kalau dia udah nolak. Dia mau bahwa aku Allah yang adil kan? Karena pada si surga pasti pernah dalam perjalanan hidup orang itu. Bagaimana dengan Dian Sastro? Dian Sastro. Dia dulu Kristen apa Katolik. Terus dia mimpi, dalam mimpi itu dia tuh dikejar sesuatu setan atau gimana? Dia bilang astagfirullah, dan setannya hilang. Nah dari bangun itulah dia mengambil keputusan untuk menjadi Muslim. Karena itu menurut pamannya itu adalah hidayah. Dia dapat petunjuknya seperti itu gitu. Kalau nanti diadili Tuhan, kenapa kamu kok nggak percaya Tuhan? Waktu itu saya disuruh percaya sama Islam. Dia bisa ngomong gitu kan? Panggilannya Islam kok bukan panggilannya Kristen? Dia bisa bilang saya dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan orang Islam atau firman Tuhan dalam tanda kutip gitu kan? Gitu itu gimana? Dia dapat panggilan. Sejauh kita tahu Pak, pernah dengar cerita tentang kita yang mendengarkan nyanyi. Iya. Itu Pak, itu kenapa bisa kita enak mendengar suara itu? Karena nggak ada. Dia juga seperti itu. Ya kalau saya dia marah-marah kepadaku nanti pas di meja pengadilan, aku kasih kaku. Ya siapa suruh ngasih penglihatannya seperti itu? Itu kaku siapa suruh Roh Kudus kecil? Saya aja Roh Kudusnya bisa kecil gitu. Apakah adil dia tuntut dia ada Roh Kudus, saya aja yang ada Roh Kudus saya bisa kecilkan gitu. Iya kan? Apakah wajar kita tuntut gitu kepada dia yang toh dia sih nggak ada, kan Roh Kudus tinggal dalam baiknya dia orang yang percaya, dia kan orang percaya, bagaimana dia ada Roh Kudus itu walaupun dia belum percaya. Dari mana kasih syukur Pak, untuk apa sih mengomongkan orang lain gitu? Ya saya ngerti itu kasih karunia. Jadi ketika dia udah sincere kan permasalahannya dia seperti itu ya karena sama Tuhan tidak ada bentengnya. Di rumah tuh keikoke sehingga hidupnya merambah kemana-mana, ke mimpi lah kemana yang membuat diri dianya percaya. Ilmu tuh si syukur mereka dia itu bukan Kristen yang taat. Ya padanya kasih karunia. Lalu apa yang bisa kita lakukan kepada dia? Nah itu pertanyaan bagus aku Beko, doakan saja dia kan masih hidup. Ya. Di rumah tuh doakan. Kalau tentang kita Tuhan kita lulus pelayanan. Jadi juga ceritakan saja kepada mereka. Dulu kita punya teman satu pelayanan, dia song leader. Terus dia sekarang berbalik, dia menjadi Muslim karena dia menikah dengan Muslim. Nah apa yang Tuhan untuk dari dia supaya dia apa? Karena dia sudah melayani Tuhan.
Diskusi juga untuk orang-orang yang pernah mengenal kasih mula-mula tentang TK dan dia berbalik entah kemana, di rumah ada satu kata kunci doa. Di rumah mau tahu? Itu tuh si ikhlas, Tuhan gusarkan hati si orang itu. Gusarkan terhadap Jadi udah cincin biar nggak tenang aja gitu, biar bimbang aja tuh. Jadi kalau kita bener ya ikut Yesus tuh hati damai. Itu tuh siapa? Doanya itu gusarkan. supaya dia berbalik padamu ya. Iya. Itu udah cocok karena begini, kalau dia aman-aman aja dia nggak akan merasa terbebani dengan apa yang dia jalankan sekarang kan? Ya doanya gusarkan. Karena kan banyak sekarang kayak artis-artis sekarang mereka dari menjual temannya karena demi popularitas atau karena pasangan hidup yang lebih ini pasangan hidup itu lebih wah atau gimana. Kadang ya saya pun sangat sedih gitu melihatnya gitu kan. Mereka kan sudah di dalam Tuhan tapi kenapa malah keluar? Jadinya sobat. Iya. Banyak. Ya tunggu tuh si Cilukop, dia itu memiliki aku loh, mengutuki aku. Oh Siapa? Dia tuh kalau si Cilukop lah, aneh ya, tahu teh tahu tapi jangan ceritakan ke siapa. Kita aja secret. Baru dong dan ini pasti terjamin, aku Allah yang dengar. Soalnya mau si Cilukop kak, dia kan sekarang udah tinggal musika bukan lagi jatuh ya. Itu udah sisi waktu awalnya kan dia percaya kepadaku walaupun cuma goyang-goyang doang. Itu udah masih terus di rumah kan dia kan sekarang sudah masuk musik. Itu udah sisi gue kan dia malah marah-marah kalau dia pakai bukan ke itu ya. Jadi marahnya tuh nggak jelas itu kayak gue kenapa nggak ada yang tolong aku saya kudu tuh si coba. Oh Yesus mau Muhammad, pokoknya sama saja dalam seperti ibu yang penting ke akunya itu loh yang aku dengar. Ini masih celah katanya Yesus memberi kelegaan, masalah dijawab mana? Dia nggak aku tinggal bilang kamu sudah kemana? Jadi hari-hari kamu tuki aku gimana? Jadi menyalahkan aku atas keadaan dia. Dia bikin masalah sendiri. Menggali lubang sendiri. Jadi bego ya, ngelain orang bahwa pasti ya mereka yang meninggalkan Kristus itu pasti mereka juga tidak tenang. Jadi karena orang-orangku itu memiliki satu keunikan yang tidak pernah bisa didapat dari yang lain. Soal damai sejahtera itu. Jadi kekayaan yang lain pun bisa kan? Dan rencana ketenaran yang lain pun bisa. Tapi kalau damai sejahtera itu tidak bisa. Jadi mungkin karena si tokohnya aja ada di kita gitu. Yesus itu kan. Jadi mungkin seram sekali dia. Ada satu pertanyaan. Ode kan tinggal sama-sama dengan sepupu ya. Dan itu suaminya tuh masih belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sedangkan istrinya Tuhan pakai dia. Ya sedikitnya sudah Tuhan pakai ya. Dan ingin supaya mereka bisa berdua tuh melayani Tuhan. Gimana bisa diketahui tentang Robert namanya ya? Apakah dia bisa terima Yesus secara penuh? Jadi menurut sih kak pasti bisa asal kalian doanya kuat. Jadi mau pertanyaan pasti bisa lah. Bagaimana dengan Charlotte? Doanya saja. Bagaimana dengan Charlotte sama maminya? Karena menunggu doa dia tuh tidak jelas ya. Siapa? Charlotte. Iya. Bukankah karena dia punya kepalitan sama mami? Kira mau dikasih cium itu ya harus dibuang dulu sesuatu yang ganjil itu. Apakah mami harus bagaimana gitu? Karena itu kan jauh. Jangan salahkan orang lain, dianya sendiri yang punya itu. Siapa yang Charlotte? Aku mau yang memiliki akar pasir itu. Kalau begitu, sedangkan ibunya sudah ibunya tuh sudah dia merendahkan diri untuk minta maaf dan untuk berusaha untuk berbaik, tapi Tuhan enggak sama sekali berdemi.
Trust. Jadi butuh juga sama saja seperti saudara kalian yang perempuan. Oke. Jika nanti oma tuh gua, mamamu sudah biasa ya, kami sudah bertemu dengan anak-anaknya pun, aduh help, aku sangat senang sekali lihatnya. Tidak mau tikus yang punya dendam siapa? Dari mereka kan? Aku mereka, siapa yang dosa? Mereka. Di rumah coba, siapa yang harus buang dosa itu? Mereka. Yang sesuatu, ini orang, tapi cowok yang di ujung sana itu, tahun mereka sudah bersih di hadapanku. Sampai gua tinggal si orang itu. Kira mau jika dia kenapa jauh-jauh sekali ya? Dia kenapa jauh-jauh sekali? Jangan minder tante. Kita di hati. Makanya kalau misalkan yang Yahya Waluni itu kan dia kan dulu gembala sidang. Ya. Itu sekarang katanya jadi ketua FPI atau apa itu sampai 180 derajat gitu. Berbaliknya tuh. Di rumah tuh kasih si Cioko, ya biarkan saja lah dia tahu betul ya pilihannya seperti itu kan. Apakah karena hubungan pribadinya yang nggak ada atau karena menurutku dia memiliki kekecewaan besar terhadap aku. Jadi tuh lah kecewanya apa aku tidak bisa beritahu dan serta itu pribadi orang. Untuk mereka itu teh orang aneh ya. Jadi Cihung so mereka tuh kenapa sih kalau kalian udah tahu harus tahan uji ya? Di rumah tuh situ buku masa kamu sama Ayub sih? Iya, betul. Di rumah gua dibeletakin sedikit langsung nggak mau si Osman pokok tuan itu jahat pergi aja nggak tahu kemana. Iya. Ya tuh teh jangan seperti itu dong. Ibu gua ke pokoknya kalau ada masalah lihat aja. Ada cerita asik banyak masalah. Sambil senyum ya. mau tanya kalau yang sepupu saya Koko Buan namanya, dia sama Cisani sekarang pernikahannya udah mulai retak. Nah itu apakah emang Tuhan tidak mempersatukan dari awal atau karena ada masalah lainnya? Karena mereka tidak menyuruh aku campur tangan dalam hubungan mereka. Karena begini, jika perempuan laki-laki bersatu terus menyerahkan pernikahannya itu kepada Tuhan, saat ini ada tubrukan, masa ini diam sih? Cuma Roh Kudusnya pasti kan ngebantu untuk nyelesain. Nah itu nggak ada. Jadi untuk saya sampaikan kepada mereka, aku tidak suka adanya perceraian, dan itu aku persatukan mereka. Ingat, dengar baik. okay. Aku yang persatukan mereka. Tapi kenapa tuh udah dipersatuin kok banyak masalah sampai retak gini? Misalnya dia jawab kayak gitu. Coba kamu serahkan hubungan pernikahan dan keluargamu ke Yesus enggak? Jangan kayak atau ada masalah diselesaikan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Udah. Apa dia nggak berdoa? Tidak menyerahkan saja. Tidak. Dia pasti mengerti maksudnya apa. Tahukah mengerti atau perlu diulangi? Ngerti. Kalau saya gimana? Saya dipusat. Pertanyaannya aku tidak mau jawab. Wow. Soalnya nggak. Enggak, karena gini. Kalau aku bertanya, karena gimana ya? Kan Akal udah dijawab tuh kemarin, Cok. Terus terang ada kepahitan gitu kan yang timbul gitu dari kan ini sejak lahirnya anak kedua. Buntutnya sampai sekarang masih ada gitu. Belum selesai aja itu. Gimana sih Tuhan kan lebih dari tahu gitu. Ya, saya tuh karena gimana? Ya udah. Frankie, kamu sewaktu-waktu harus bersikap tegas, Frankie. Ada. Terhadap masalah ini. You understand? Sekarang masalahnya di saya, bukan di dia. Nah, apa kan karena aku udah mimpiin itu.
Ya kemarin ya Tuhan, aku kan udah mimpiin yang kulkas meledak itu kan, dia udah nggak ngerti. Dia tuh lagi betulin, lagi bersihin kulkas, terus meledak, terus udah gitu kakinya buntung satu yang kanan, kakinya yang kanan buntung. Terus aku tanya sama Tuhan artinya apa, dia juga tahu Karena artinya gini, apa. saya nggak mau gitu menyelesaikan soal selesai, tapi masih nggak alamiah gitu. Saya nggak mau gitu. Ya mungkin itu alasan atau emang itu apa ya, pemberontakan. Jadi mau bego kakak, buatlah sebuah perkumpulan keluarga televisi kak, ya kamu saja dengan anak-anak dan istri dan sesuatu kak, undang aku hadir untuk membereskannya. Jadi untuk mencoba misalnya terjadi hal-hal seperti itu, untuk coklat deh, ingat udah diberesin di hadapan Tuhan loh. Lalu aku nanti pasti takut sendiri orang-orang. Minum aja, kalian lelah? Enggak. Saya sih tidak segar. Kirim kewo, mau istirahat dulu boleh kok. Kalau ada yang lain mau istirahat, istirahat. Nah, Tuhan mau tanya lagi satu. Ya udah silakan. Waktu kita berdoa buat tante aku sama om aku yang dari Sukabumi ya, itu tuh di tante aku tuh ada tante Ratna yang ada tali yang mengikat dia di sini, ya kan? Terus ditanya itu apa Roh Muhammad? Itu Wah, ya benar. Nah terus kita kan dibakarin tapi nyambung lagi. Nah ketika kita terus kata Cianti, kata Tuhan harus dikasih minyak urapan. Aku kasih minyak urapan di sini. Waktu dikasih minyak urapan lepas tuh. Kirim udah kunci Cak, akan kembali lagi. Akan kembali lagi. Dia kan syarat. Jadi gimana tuh? Ya itu terserah ya Allah tuh. Doakannya jangan kalian yang ngelepasin si itunya. Dari aku syika doanya orangnya yang ngelepasin itunya. Ya benar. Pernah baca itu tadi. Hidup tuh jadi bukan lepas dari luar tapi lepas dari dalam dianya. Aku sih pernah baca dari Daud Tony itu kalau ini kan dia lagi bahasin tentang dunia santet. Cuma kalau aku kadang mengaplikasikan, bukan mengaplikasi, kadang dapatnya oh ya untuk luas gitu. Terus yang aku baca dia bilang gitu kalau ada jiwa-jiwa yang dipanggil tuh jiwanya. Yang nggak usah kita yang pusing-pusing beresin gitu. Jiwanya dia yang dipanggil sampai dia menyalahkan diri gitu. Jiwanya dipanggil untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Kita nggak sendiri. Panggil aja namanya, sebutin doain untuk kembali ke dalam tangan Tuhan. Nggak tahu sih betul apa enggak, dikoreksi lagi aja. Betul Tuhan. Ya apa? Ya aku bicara seperti itu. Soalnya kan dia nih yang ngikat diri. Oh iya sih mau nanya satu lagi. Mau nanya ini kan kalau kakak saya kan yang pertama pokok nikah, cerai, terus sekarang nikah lagi. Sedangkan yang pertama dan kedua dua-duanya di gereja gitu kan. Setahu saya kan nggak boleh gitu kan. Walaupun saya tahu yang pertama ya entah pendeta jadi-jadian atau gimana gitu, tapi kan buat saya tetap nggak bisa gitu kayak gitu. Sebetulnya gimana gitu? Jadi aku tidak mau beri jawab. Lagi kan saya mau tanya beberapa waktu yang lalu mungkin udah lama kan. Ya Pak, sebentar. Kirim dia bertanya-tanya terus soal nikah aku kenapa sih nggak mau jawab? Kirim bagus ya. Silakan Pak. Kirim oke. Aku mau bicara seperti ini aja karena dari sisi aku akan persalahkan atas tindakan dia yang salah. Sudah cukup. Perlu doakan kayaknya. Kirim katanya doa itu harus. Silakan. Saya mau tanya kan beberapa waktu yang lalu memang sudah lama. Katanya waktu di Ka'bah itu ada turun malaikat. Apakah itu benar? Di atas Ka'bah katanya turun malaikat. Kata siapa? Di televisi. Ya. Terus malaikatnya terbang lagi gitu. Apakah itu benar? Iya mau sisi aku pernah bilang pada beberapa orang di sini
Kira tuh si Ciupu kumat coba itu tuh tempatku dulu. Kabah itu ya. Saya tahu kok yang orang-orang seberang itu kan kira juga berdoa di situ kan, Kiblat. pergi ke situ kan. Oh, iya. Kira kok jika teh koma itu tempat kalian, itu tempatku anakku. Mesbah gitu. Kira mau kok ke sekarang mah itu tempat yang penuh hadirat Tuhan. Oh. Iya juga iya benar. Kabah itu Iya kok bagus dulunya Iya, itu kabah yang di Mekah tempatnya tuh itu. Dulunya ya. Dia coba iya di Mekah itu. Zaman Nabi siapa? Oh mungkin apa sih kakak? Ya awal kan dia kirim ke awalnya itu tempatku, milikku. Ibu tuh bingung mau dan kasih silau teh penuh hadirat Tuhan di situ. Kira mau ke singkat cerita diambil tarik paksa kan. Iya. Kira mau tuh cucu kayak orang seberang itu selalu iri kepada kalian. Oh, iya. Dalam chance kalau kayak kami juga bisa. Kira bingung kayak ya nggak bisa lah orang Yesusnya nggak dituin kan. Gua kalau mengerti sampai sini, kirim pewa hilanglah hadirat Tuhan. Kirim udah isi juga, tapi pada saatnya aku akan rampas kembali tempat itu. Amin. Jadi Kirim aku tidak salah kan? iya. Jadi arti dari malaikat di atas Ka'bah itu arti sesungguhnya. Tidak, jadi aku tuh sisi juga itu malaikatku. Oh. Ya, Jadi itu betul yang malaikat. Udah turun ke Iya. Mekah. Dan memang ada turun sih ini. Iya. Apa tadi? Terus Tuhan sekarang kalau di dalam Ka'bah itu ada apa? Nah itu ya. Jadi aku kunci agak ke sekarang sudah tidak ada apa-apa karena mereka sudah manipulasi sedemikian rupa untuk bimbing-bimbing ke semacam hal itu untuk mereka. Biruknya benar. Tapi masih ada satu yang nyangkut. Justru tuh ada tanda salib di atas. Oh iya. Di atas Ka'bah ya. Dan kalau ada masih satu. Cuma jika mereka tidak berani. Iya, mereka nggak boleh lihat ke atas. Oh, nggak boleh. Terus ya, Di atasnya ada tanda salib. itu Motonya juga, kan di Ka'bah itu ada batu hajar aswad, katanya kan batu dari surga. Apa dari benar? Aku reputasi suka itu hanya apa-akalan mereka. Jadi batu itu asalnya dari mana? Jadi itu pikir itu ya semacam pelakukan dunia beneran aja bumi. Jadi mereka hanya Dan memanipulasi. untuk aku dikeramatkan sehingga iblis masuk jadi bisa membuat apapun ya. Jadi disaksalkan. Dijadikan ya apa namanya ilah ya. Ya benar. Nah, jadi mau dikasih perlu kalian ketahui saja satu itu. Visin Sate itu tempatku dulu. Terus kalau yang Itu akan kembali ya. mereka kan Akan kembali. mereka kan menyembah Tuhan itu kan Allah. Terus menurut sejarah kan Allah itu kan dewa bulan. Nah itu gimana? Di rumahnya si Ubu Pera tahu mewah kak. Sebenarnya dia kalau Muslim yang asli awalnya dan si ciri kok Allah Kufa mereka itu Allah itu Allah Bapa. Di rumahnya kan Cinca entah kenapa banyak lagi jadi seperti itu aja. Di rumah Dasika hanya mereka singkirkan Yesusnya ganti figur Muhammad. Jadi kalau kalian sebenarnya bukan sama ya, sama tapi fatal salahnya mereka. Di rumah Dasika ini kan kitab perjanjian lama kan ada di Quran kan? Iya. Kan Bapa itu percaya Allah itu Allah Bapa mereka teh percaya. Di rumah Yesus tapi Yesusnya nggak suka. Di rumah aku kan karena iri hati itu muncullah figur lain. Ibu Muhammad Rasulullah Muhammad itu adalah Nabi Rasul itu kan Nabi terakhir. Tapi Muhammad Nabi palsu. Kira untuk bikin cerita, ya iya lah tanpa sesi sahut kan dia mau menyaingi Yesus kok. Dan katanya Muhammad itu katanya pernah ketemu sama engkau gitu. Dan apakah itu benar? Apakah itu hanya angan-angan Muhammad saja? Beberapa pegang Shiva, aku tidak mau bicara akan. Pertanyaan Joseph tadi belum ditanyain ya. Bayi-bayi gimana tuh yang Bayi-bayi kan ada yang sekarang diaborsi yang
akhirnya langsung tidak diinginkan dan mati dibuang seperti itu. Nah itu kan nggak ada Injil yang diberitakan bagi mereka, apakah ada? Tidak boleh jelasan Bapak Ibu siapa keberatankah Santoso untuk ceritakan? Oh tidak. Tapi tentang pengalamannya, Silakan. kira si Syufi waktu Boleh, ya? tidak apa-apa ya? Tidak. Dan kalian apa? Kalian marah tidak? Tidak. Oh, yang benar nanti di Pernah cerita. Bapak Santoso ini pernah cerita ke saya. Si Syuwa, silakan ceritakan. Iya. Saya ke bagian ujungnya doang. Tidak boleh apa? Ceritakan dengan jelas seluruhnya sama si Syuwa dari awal sampai kamu bertemu dengan si orang itu. Kira posisinya kamu Lian, kalau Lian itu kurang pintar. Kurang bicara dongeng. Dari bapak semuanya jangan ada yang aduh malu ini bukan jangan nggak boleh. Ya, ini ceritanya memang sudah lama sekali ya. Jadi kalau di sinetron itu udah jilid berapa? Ya, kejadiannya sekitar tahun 2002-2003. Jadi waktu itu saya singkat-singkat saja karena ya artinya kalau yang tidak terlalu penting enggak lah, yang terlalu ya yang penting yang mengarah apa? Yang mengarah ya itu kan yang apa itu kan ya. Oke. Jadi sekitar tahun 2002-2003 saya tuh melakukan satu perjinahan. Ini umur berapa tahun ya? Ya pokoknya anak-anak juga masih agak kecil lah. Nah, kemudian tahun 2003 saya melakukan perjinahan dan pada saat itu bersamaan dengan istri saya itu kasusnya seperti anak saya ini bisa bicara dengan Tuhan gitu. Dan ketahuannya juga adalah oleh Tuhan. Nah ini kan juga nggak usah saya ceritakan gimana ketahuannya ya. Pokoknya Tuhan menegur melalui istri saya, sehingga istri saya itu tahu bahwa saya itu melakukan hal yang mencemarkan ketiduran gitu loh. Ya, jadi kalau nggak sih nggak akan tahu. Jadi seakan-akan bersamaan saya ada di jalur di jalur kiri, istri saya jalur kanan. Istri saya mendapat kepenuhan Roh Kudus, saya melakukan kepenuhan iblis gitu loh. Nah, terbongkar di situ. Jadi si wanita itu hamil, kebingungan saya, bingung di mana, udah bingung. Nanti kan kalau ketahuan pasti saya pertama dikeluarkan dalam kerjaan kan. Udah kan saat itu saya masih bekerja dan masih top, artinya banyak lah uangnya dan dia bingung. Udah kalau saya minta bantuan siapa, saya kan waktu itu saya belum tahu. Bingung mau apa ini, udah mengaku bahwa dia hamil dan saya bingung. Akhirnya Tuhan masih tahu melalui handphone si perempuan itu SMS, handphone saya ketinggalan, dibaca sama istri saya, kata-katanya aku hamil tidak tahu bapaknya ini gimana dibaca sama istri saya. Itu sengaja ketinggalan, sengaja tertinggal. Tuhan yang membuat HP itu tertinggal sehingga ketahuan sama istri saya. Akhirnya setelah terbongkar itu istri saya membantu saya melalui itu karena Tuhan bicara langsung. Dan saya juga nggak tahu kenapa Tuhan dalam tanda kutip ya mengizinkan kita lupus. Saya nggak tahu kenapa. Dan sini mana ya udah ada udah dites skrip kedua gitu. Jadi sudah tahu ya kenapa saya saat itu langsung jatuh ke Tuhan aku nggak tahu. Oh gimana beres langsung bereskan sudah mengaku dosa ini silakan Tuhan membereskan. Akhirnya istri saya dengan adik ipar saya cari dan melakukan autopsi itu. Dan setelah singkat cerita tidak terjadi apa-apa lah di perempuan itu biasa-biasa. Pada suatu malam Tuhan bisa saya sama saya berdua seperti waktu ya waktu keluarga itu dia mengatakan Santoso maukah engkau mendengar suara anakmu? Ada suara anakmu. Santoso maukah kamu mendengar bukan suara? Maukah engkau mendengar tangisan anakmu? Oh yang di abortus itu? Ya di abortus itu belum sebulan itu baru mingguan.
Belum berapa hari ya, pokoknya beberapa hari saya kaget itu waktu itu ingat setengah 10 malam, saya kaget sekali. Ternyata aku bilang mau itu banyak kali suaranya, tapi suaranya suara kita yang nangis gitu. Itulah suara itu tangsa anakku sudah ada berada dalamku. Ya, jadi dipelihara sama Tuhan adalah jadi bukannya sama, bukannya dibawa, bukannya di hadis atau apa, bukan dalam. Nah ini saya potong, udahlah Fajar ditanya saya potong. Kemarin 2012 dalam episode yang baru terhadap anak saya sedang bersama keluarga. Emang lagi pipak masalah, lagi sedang pipak masalah ini. Dia tanya, masa kamu mau mendengar suara anak yang mana? Tapi ingat, itu kan 2003. Sekarang 2019. Berapa tahun? 9 tahun yang lalu. Apa saya tuh ini sekarang? Dia mau Tuhan. Papa, kapan Papa datang ke sini? Pulang. Aku ingin ketemu sama Papa, walaupun aku sudah punya Papa yaitu Yesus, tapi aku ingin ketemu sama Papa. Tetapi sama Mama tidak boleh. Sama Mama aku tidak boleh ketemu. Mama kandung dia, mamanya Muslim. Mamanya Muslim. Ya mamanya ya. Artinya si menteri itu. Nah itu tahun 2003 bukan nangis lagi, bukan menjerit tapi berkata-kata. Berkata-kata. Berarti itu dipelihara yang Allah itu sama Tuhan dipelihara. Satu saat kalau saya tetap mempertahankan level iman ini, saya akan ketemu dan kami akan semua ya pasti ketemu. Ada begini banyak. Nah saya tadi ini jangan sampai, makanya tadi saya cek dulu jangan sampai itu bukan anak saya, secara daging betul bukan anak ini, kan? Tetapi dalam keluarga saudara seiman kan adalah Tuhan, kan? Karena itu adalah jelas darah daging saya walaupun bukan dari sana. Nah karena kita seiman, saya percaya nanti kita akan beriman di sana ketemu, kan? Gitu. Nah jadi pertanyaannya gitu tentang apa itu? Saya bukan menyetujui bahwa Tuhan melegalkan itu, itu saya juga jalannya seperti itu gitu. Atau gimana itu? Saya juga tahu. Tapi Tuhan pernah mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan abortus Tuhan akan si janin yang bangunnya dosa, detik-detik yang baru kontak itu Tuhan simpan dalam satu gudang kata Tuhan. Dan satu tempat aku pelihara di sana. Dan ternyata benar itu dipelihara. Setelah 9 tahun ini berbicara kepada saya sendiri. Kalau orang tuanya tidak mengakui, Iya. Oh iya, itu kan saya melakukan. Kalau misalkan di luar, bukan dari. Di rumah dikasih ciuman, tidak akan aku beri kasih karunia untuk berbicara dengan anaknya. Dan sesuai tapi anaknya tetap aku pelihara tanpa terkecuali. Walaupun dosa turunan gitu. Tetap kan aku menenun dia kan? Tetap aku pelihara tanpa terkecuali. Walaupun ayah ibunya tidak beriman. Ya. Tapi bukan karena Santoso beriman, anaknya di dalam tangan Tuhan. Tapi karena memang secara adil, apakah ayah ibunya beriman atau tidak? Karena dia baik, Tuhan ambil itu dari Tuhan. Di luar nikah lah, misalkan di luar dari akad nikah gitu, perzinahan benar-benar murni gitu. Di rumah dikasih siapa? Jika dia membunuh anak itu, kasih tahu saya, langsung dia bertemu denganku dan aku bapaknya sendiri yang berhala. Kiruwa kakak dan anak itu kenal hanya aku bapaknya. Sudah. Ya sebab ada satu kesaksian seorang anak itu mati ya waktu dioperasi, lalu dia tuh hidup kembali. Dia bilang di sana dia ketemu sama saudaranya, sedangkan ibunya nggak pernah cerita bahwa dia punya adik loh. Memang waktu itu dia cerita sama ibu bapaknya heran, tahu kalau begitu memang benar waktu dia belum lahir anak ini yang pergi ke surga itu. Memang ada satu kejadian dia abortus, bukan abortus tapi miskam namanya itu keguguran.
Nah itu dia ada di sana. Jadi memang kalau anak-anak yang masih di dalam umur berapa ya gitu itu memang terus ke surga ya. Itu hanya itu. Makanya Ayub Jadi nggak pernah ada bilang, dosa. berbahagia orang yang kalau Ayub ke siapa lahir lalu mati daripada dia yang Anak kubur lebih baik. Ya, lebih baik daripada lebih baik ya. Iya, iya. Oh, Ayub lah. Kalau orang yang menggugurkan bayi, hukuman apa sih buat orang itu? Dia mau dikasih suka hukuman dia ya itu kan berarti membunuh kan? Tak yang membunuh. Katanya anaknya kegendong di sini. Aku udah bawa kayak ke jangan terlalu percaya tahayul. tuyul. Terus gini ya, kalau kita pakai KB-nya yang pakai IUD gitu kan sebenarnya kan itu sudah bertemu sel sperma dan sel telur. Lalu kan disetrum dan mati. Apa itu juga pembunuhan? Dia mau kasih si cipul dari kakak itu sih ya sekarang sudah dibiasakan ya seperti itu. Kamu bikin catatan kan tadi sudah dijelaskan. Kan itu ada kontroversi ya bahwa katanya itu sudah ketemu sel sperma dan sel telur. Kalau kondom katanya lebih sehat Lebih aman. karena tidak ada pertemuan. Nah, kalau sudah ada kehidupan berarti ini sudah Kalau IUD itu kan ada ketemu tapi nggak bisa nempel. terus disetrum matilah dia gitu. Bukan disetrum, nggak bisa Dia apa? nempel. Oh, Nggak bisa nempel ke dinding rahim, dicegah oleh IUD itu. Oh iya. Di rumah TKP pokoknya kalau misalnya belum ada persatuan di rumah kasih cium waktu itu bukanlah kesalahan seorang itu. Di rumah kasih jika sudah ada persatuan dan menuju jenjang selanjutnya, di rumah TK itu akan aku kesalahan nanti. Ya gitu, IUD itu kan sperma sama telur udah ketemu, tapi dicegah untuk nempel, jaga nanti dia. Kalau kondom kan memang spermanya nggak masuk gitu, jadi nggak pernah ketemu si telur itu dengan sperma. Tuan mau tanya Tuan. Tadi nggak kesempatan. Ini soal ayat ini ya. Diserahkan ke dalam tangan iblis supaya tubuhnya binasa. Nah, kapan kita harus berdoa seperti itu gitu? Pada waktu kapan dan kriterianya itu seperti apa? Di mana kayaknya? Ini yang aku serahkan ke dalam tangan iblis supaya tubuhnya binasa tapi jiwanya diselamatkan. Doa Paulus. Mendoakan siapa, Alexander atau siapa gitu ya, karena mereka tuh udah terlalu bikin rusuh. Nah, Paulus mendoakan seperti itu. Di rumah kata si Cioka, serahkan ke tangan iblis kan dagingnya. Iya. Di rumah kalau kata sama seperti Ayub saja. Jadi kita harus mendoakan orang yang seperti apa gitu kriterianya. Di rumah Igono si Cioka orang yang mungkin sudah bebal sekali. Di rumah kakak agar Tuhan memberikan sebuah cobaan kepada dia supaya dia jiwanya terselamatkan. Dan nanti kalau enak-enak aja kan merasa diri dia aman. Jadi maksudnya tuh mereka yang sudah diperingatkan nggak mau denger gitu. Iya orang yang bebal. Orang Kristen gitu atau boleh untuk orang lain? Di rumah itu sih juga seluruhnya. Oh, yang belum Kristen juga bisa ya? Dia apa? Silakan saja. Yuk. Ayo. Nah, serahkan tuh ke iblis. Terornya diselamatkan. Boleh istirahat dulu sebentar. Otak gitu udah nggak ngerti. Harusnya bingung. Aku jawab terus nggak ngerti gitu. Tuhan yang jawab. Belum pusing nggak tahu. Mungkin asli jawabannya. Itu tapi akunya jadi nggak ngerti. Lu pusing otaknya. Jadi istirahat. Sebentar nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Boleh kan Tuhan?
Tadi kan udah mau istirahat cuma aku disuruh. Aku ditawarin waktu juga tadi istirahat. Cuma ini murid-muridnya bandel. Apa sih? Geges. Tapi aku tuh susah ya. Iya. Kalau pribadi kan bokap langsung bosa bodotoin orangnya mau ngerti atau enggak gitu kan. Kalau Alkitab kan akunya belajar gitu, jadi aduh pusing banget loh beneran. Langsung aja gitu, jangan perlu mikir bisa. Karena nggak belajar ya. Oh. Iya. Karena itu kan Tuhan bukan kita. Kitanya juga belajar, bukan kita. Pertanyaan kedua belum ditanya. Tandain aja. Kan yang pertama apa kudus khotbah. Ya ini tadi bagus kan. Kudus khotbah. Nah pertanyaan kedua itu tentang cara doa. Ini matiin dulu ya. Oh iya. Ada